Tidak ada onta menyebarkan virus. Dahulu kata orang Ebola, itu orang Yahudi itu mengejek. Sudah tu antar. Jangan, itu bisa berpindah di tanah air nanti. Tidak usahlah pergi ke Makkah untuk menyebarkan virus. Kaum muslimin, calilah Al-Quran surah Haji ayat 36. Aba'a untuk onta itu kami jadikan untuk kamu, waja'alna lakum bagi kamu min sya'airillah, di antara syiar agama Allah, lakum fiha khair. Nah, kita orang cik-cik, ibu bapak nampai haji jo umrah, untuk kan banyak sana. Ada ndak padang rumput laweh tempatnya makan? Ndak ada kan? Bangkau untuk tu kapuk jo. Inilah kata Allah min sya'airillah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala aidan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta, baik unta itu kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru negeri
negeri yang jauh. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki yang terikat ataupun tidak diikat. Kemudian apabila telah rebah binatang korban itu, maka makanlah sebahagian daripadanya dan beri makanlah orang-orang yang merasa dirinya cukup dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Demikianlah kami tundukkan binatang-binatang korban itu untukmu agar kamu bersyukur. Al-Quran surat nomor 22 ayat 27 dan ayat 37. Ayat itu kita pilih karena ada dua ibadah yang akan dilakukan oleh orang Islam yang mampu. Pertama berhaji, yang kedua berkorban. Kaum muslimin, kalau masuk waktu salat, orang yang mengumandangkan kalimat-kalimat Allah itu disebut muazzin. Artinya orang yang menyeru untuk salat. Jadi kalimat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah yang disusun begitu rupa oleh Rasulullah adalah kalimat untuk mengajak orang mendirikan salat. Maka azan itu adalah pertanda waktu masuk. Nah, sebagian orang kini Pak nyolakukan lo azan ko di dalam kubur kutiko orang kadikubuat. Ini para jamaah amalan-amalan yang ditambah-tambah oleh umat Islam. Orang dalam kubur le dojo salat lagi. Tidak ada bapak-bapak ibu. Kalau orang itu kita kuburkan pagi jam 8, belum masuk waktu. Untuk apa azan dikubur itu? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka kita orang Islam ini, di samping kita mendengar dan belajar, kita juga harus membaca. Karena kitab-kitab yang dulunya bahasa Arab sudah banyak dialih bahasakan ke bahasa kita. Kalau hadis ada namanya Bulughul Maram, ada Sahih Bukhari, ada hadis Uhad, ada hadis mutawatir. Kalau dulu yang bisa baca hadis itu adalah orang-orang yang sekolah di pesantren. Kaum muslimin sekarang, apakah mau kita menambah ilmu atau tidak, itu terpulang kepada kita masing-masing. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka di sini kalimatnya untuk mengajak manusia itu berhaji wa azin. Jadi fi'il amar, ajaklah, serulah manusia itu untuk berhaji. Ya. Kalau orang itu terpanggil, dia akan datang dari pelosok yang jauh. Ini sudah terbukti bagi mata kita bahwa tidak saja di kampung Nabi itu
orang datang berhaji, tapi di seluruh dunia umat Islam yang mampu datang ke sana untuk melaksanakan haji. Di zaman bapak-bapak beberapa tahun yang lalu itu ada talangan bank untuk haji. Di sini kita khilaf juga, Pak. Karena yang haji itu mampu, tidak perlu berhutang di bank. Kaum muslimin para jamaah, yang namanya berhutang di bank itu akan berbunga. Dan bunga itu adalah riba untuk dibawa beribadah haji. Kaum muslimin, kalau kita lihat di jalan-jalan kan banyak sekarang macet. Karena apa? Karena mobil banyak kredit. Dipindah lo ke haji kredit, macet lo haji. Jadi kalau kita belum mampu untuk berhaji tidak berdosa. Allah menyatakan begitu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi sadonya wa khilaf. Orang Kementerian Agama khilaf, ulama khilaf, orang nangkapai ni haji khilaf. Ambo raso ayat tulah dibaca dek seluruh ulama. Tak ada tidaknya. Ya kan? Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a. Walaupun ada uang, kan yang pertama itu uang tu man istata'a itu. Tapi ada 4 yang mengiringinya lagi. Kalau yang 4 ini tidak terpenuhi, juga tidak istita'ah namanya. Kalau masalah istita'ah dengan uang, itu bapak-bapak, ibu-ibu bermacam-macam cara diberikan oleh Allah. Bukan orang yang sengaja menabungkan uang saja. Saya dulu pindah ke kantor dari pabrik tahun 90. Batamu Jo Buya Sayuti Katap. Datuk lai baniye nai aji. Lai. Tandonya kata beliau. Tandonya. Kaum muslimin ambolah mana buang Buya 700.000 baru isi tabungan tu. Tu yo macam. Cuma mencari embo bau bukunya tu isu iyo je. Atau buku tabungan Malawih saja, iyo buku tabungan haji. Kalau dulu kita kan tidak ada waiting list karena tidak ada kredit. Maka kapan kita mendaftar, kita akan berangkat tahun itu. Mudah-mudahan bisa kembali seperti ini lagi di negara kita ini. Bagi kita yang belum mendaftar, ya kan, kalau tidak mampu tidak berdosa. Kita ingat-ingat itu. Tidak usah berutang untuk melaksanakan ibadah haji. 3 tahun saya di kantor personalia itu dipanggil lagi oleh beliau. Tua, hari Kamis Baisua itu kates karyawan teladan. Sangke itu setiap unit pak ampe ratus 8 balik tes. Kini kolah laya dojo itu kau tak tahu aleh. Awak lah pensiun kau nak tahu aja. Kapaya kesenang kau minta sedekah ke orang. Ada tahu aleh. Entah lihat dojo program karyawan teladan tu tak tahu aleh. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, dari sampai ratus 8 balik itu berbagai unit. Karena di kantor kau orang tak sebanyak di pabrik, maka jadi sampai ambo tu cie ambo saja. Di SDM tu kan ada beberapa biro. Di Kelat dulu tu ya, kemudian personalia, kemudian PTK 3 biro. Tapi ambo seorang sana. Tapi kalau orang pabrik, cie unit tu ada ampe, ada 5. Karenanya banyak. Kaum muslimin, kama ambo pai dulu. Ambo pulang ke kampung tu. Manga minta doa ke biaya.
Tiba di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waang di, yo, anaknya lah. Jadi biaya itu ndak sekali jo ba ustaz gambar waang sekecil. Ambo tanyuan ke Ustaz Zafrul Jamal, waang tu orang kawak jangan tersinggung lo tu artinya yang terhormat. Jadi kalau ada orang bawa ang jawab ndak bah. Artinya yang tu kecil Pak Zafrul Jamal. Kaum muslimin biai doa nambo yo biai tio hari waang dan doa nya nak bamang ko minta doa na waang hari kami besok awak kates karyawan teladan itu kalau lulus dibiayai DPT Semen Padang untuk pai haji manangih biai ko dah ada keluarga awak nampai haji kolana idui ak samo jo bulu mati panjang ndak mu singkek ndak mu bansai idui samo basalimui kain kuyak delo kate kaki tampak delo ke bawah telingo terbuka dan doa waang mudah-mudahan lulus. Kaum muslimin para jemaah ketika tes tertulis tu ndak ada nan tak dapat dan moci ya. Pengetahuan umum, peraturan perusahaan, ya kan? Kemudian agama 3 saja. Soal pertanyaan agama 3 poin saja. Anam banyak tu pengetahuan umum jo peraturan Semen Padang. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, kutiko tu siapa RW. Rupa kaum muslimin lah lulus sambo tes tertulis tu. Tandanya datang tim tu kemari. Pengurus masjid ndak salah mo Pak Damrah. Hanya tanya dah ke cembo Pak Damrah. Lai sembahyang Ustaz tu je. Itu. Kalau kapa RW nya tanya jo tetangga lain ndak patangka bininya lain ndak rentenir lain ndak manti lain ndak becelele di bibi bagaduh senyo go jo tetangga rasanya ibu-ibu kalah lama tahu bojolio almarhum tu ada tadanga ibu Rukmini tu cakap jurang terang ibu ya do ada cuma dan nyopon dia orangnya tu anak ustaz tu pacakak anak sia ketika ketik nentak pacakak banyaknya dulu tu lain anak ustaz pacakak je sedang anak nabi nya bunuh adiknya sia tu Qabil Jabil apa lain anak ustaz kan akhirnya lebih bini nya ndak ada cakap lah nampak sih nak puncak doa tu sekali kemarin tu banyaklah doa nang kanyulian jadi anak bujang malalalala tu biasa saya tanya bu nya bujang gemberang na wak ya kan pun jan sangat berang na kana orang sebab nanti cucu wak ke cucu pula ni tengah dia bu tu ini ya kan nya duit ko semua joroda perhati tu ya kan jangan terlampau dibanding anak-anak orang beko cucu lebih mentiko dari itu lagi ya kan kenapa karena itu dunia anak-anak sudah tu bapak-bapak ibu-ibu pilot tim ko ke rumah sakit lagi awara kali orang ko baru be setahun ada karyawan ko pak nang kerajo baru be panjang lagi tak pernah sehat baru be sekerja atau tidak produktif tu tidak jadi lulus sudah tu pilotnya kau orang membayar gaji dulu kan tak kabang gaji dah abara gaji dibawa pulang ada karyawan kau pak amplop saya tinggal magic jar bautang blender bautang rice cooker bautang vacuum cleaner bautang sadonya bautang tinggal amplop saya atau karyawan indak pandai duit ndak jadi je tu atau istrinya rentenir jadi banyak persyaratannya keran teladan alhamdulillah ambo ditolong Allah lalu sadonya cuma pulang di Makkah tu kawan menyepui joto kan kata biangnya cari betul Haji Widin
Haji Bidin. Namo Boris Tawardi bangko Pak Imbau Bidin tu biaya dinas. Kan? Akan macam-macam istita'ah itu. Ya kan? Kami dulu dengan Kloter Solo dan Agam. Di Solo tu ketika tu Pak Rusdi Lubis almarhum itu beliau sekda Kabupaten Solo. Kemudian orang Padang menambah 33 orang. Itulah jamaah dari Peting Semen Padang. Padang ko risikonya menambah, Pak. Kalau tidak cukup cik Kloter tukang tambah, Pak. Maka orang dari Padang harus siap. Mbak duo ke Pak bisa jo tercabui. Jangan dipisah nambo jo kawan nambo. Anda bisa orang Padang model itu. Iya kan? Tak cukup Kloter kabupaten tu orang Padang penambah. Kerana inyon anda ke. Tu orang kabupaten Agam je. Kami tambah 33, cukuplah hampir 180 Boeing 7 sampai 7 nama lenggek tu. Ambo bertanya je orang Agam, Pak, baralah monyo Pak mana buang payaji ko. Dah do mana buang do Ustaz. Bab itu Pak, rumah ambo kana di jalan bebas nang kabuki ambacang tu lah diganti lah tabuik lo rumah balik balabih je 2 ONH. Dulu ka ONH namanya, ongkos naik haji. Mendaftar mo je. Mangko haji ambo ko namanya haji mahsur, haji pengganti rumah kana gusur. Apa-apa. Jadi macam-macam istita'at. Ini mengenai uang. Ada caranya bagi Allah. Tidak orang kaya saja. Kemudian kenapa jamaah itu setiap tahun banyak yang tua? Kalau kini kau sanang ketua-ketua payaji kau Pak, ketua Kloter, ketua rombongan, ketua regu, sebab nambah umur 65 tahun kate, ndak boleh untuk tahun kini. Apa nak menunggu jangan kecewa lo, besok berubah lo itu. Karena apa? Dikhawatirkan virus masih ada, orang tua-tua ini lebih rentan mendapatkan penyakit itu. Lebih-lebih awak kon ndak sadonyo amuh baraja baso harap pasar. Iya kan seketik damam, lebau ke pai ke sakit. Iya kan? Hanya preso di dokter Arab tu. Iya kan? Kata dokter kau falasi. Orang awak kon ndak pandai baso harap pasaran tu sebagian. Kurang aja dokter siko ke falasi awak gejeknya. Kan ada kepercayaan orang kita ini bapak-bapak baso ado namanya palasi. Katanya menjilek bayi, kemudian bayi itu menceret, kaniangnya balubang atau jadi jelek palasi. Tapi kita lihat sama dengan orang azan dalam kuburan tadi, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran dan palasi itu. Yang ada orang berilmu sihir, itu ada. Dan jin itu dipelajari. Sihir itu dosa besar. Pertama dosa besar itu asyirku billah. Yang kedua uququl walidain, mendurhakai kedua orang tua. Yang ketiga as-sihru, sihir. Jadi jangan dipelajari ilmu sihir itu. Itu ilmu tidak bermanfaat. Kalau orang berilmu sihir memang ada. Tapi nan palasi itu tidak dalam Quran juga hadis. Jadi anak kecil dokter Arab tadi itu Ustaz. Danya periksa orang tua. Fala orang Arab kau tidak amuh maidui anuru fakir tu Pak. Ibu nan nado bisa manstel TV mambiak siaran Madinah, ya kan? Kan kalau Madinah tu hadis senyo baca. Celiklah di TV Madinah tu hadis. Kalau TV Makkah baca Quran saya. Coba simak orang baca hadis itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Kalau mau di pesantren dulu diajar dia guru tu ndak qal tu dah qala. Di doyan barisnya di belakang. Tapi orang Arab ndak mau itu. Qal.
Jadi fala syai'un tadi, fala syi, sebenarnya bacanya fala syai'un. Anyo sabui di dokter Arab tu fala syi. Artinya ndak waa-waa ibu doh minum mubek kuah tu minum air putih banyak-banyak. Jadi di masa dokter pak kalau awak damam nyuruh banyak-banyak meminum air putih. Ai kau air putih nak apa dah? Ini bapak ini. Air putih. Jadi bapak ibu kaum muslimin yang terhormat, nan kapai haji bahasa Arab pasal tu dipelajari je seketik-seketik. Bahasa Arab pasal tu ndak baturan serupa bahasa Arab sekolah tu. Kalau orang belajar bahasa Arab di TV itu bahasa Arab sekolah tu pak. Ya kan? Kalau bahasa Arab pasal tu sama je awak dipotong-potong saya. Awak kalau bertanya hari ke kawan kan tak ada awak bertanya pukuh bara hari. Tak ada awak tanya sebetul kan? Kurari. Kurari. Ya kan? Tapi awaklah mengerti je. Begitu je orang Arab itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, setelah biaya itu ada, istita'ah dengan itu, maka disuruh kita lagi ke puskesmas. Mungkin jo kesehatan ndak istita'ah. Kan ada awak nan tensi tinggi, ada nan HB rendah, ada nan kolesterol. Iya kan? Ada nan asam urat, ada nan rematik, ada saraf terjepit. Jadi kita pergi ke puskesmas, apa penyakit awak tu nampak sinan melalui urin. Maka kita disuruh disiplin oleh dokter itu supaya penyakit ini jangan bertambah malaki awak barangke. Ya kan? Artinya Allah sempurna kesehatan tu sampai kita menegetis ibu-ibu dan bapak-bapak ndak bertambah penyakit itu doh. Boleh awak pai. Ya kan? Ya kan? Atau istita'ah nom. Istita'ah jo kesehatan. Sudah tu alai istita'ah jo ilmu manasi. Kalau tahun kini kau pak ndak ragu jemaah haji nan pai le. Bab itu 3 tahun manasi ndak ada manasi nan selama kau. 3 tahun. Lah 3 tahun jemaah kau manasi ndak ragu le. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ilmu manasi ini tidak kita ikuti, walaupun gelar akademik kita sudah sampai profesor, iya kan? Tidak bisa pak. Bentuk ayam gadang masuk surau beribadah nanti. Tidak tentu nang keriojo. Maka kita ikuti manasi. Ambo ada profesor pak, mau tidak bisa KKBIH ada pak ustaz. Bisa tidak Pak Ustaz mengajar manasik ke rumah ambo? 2 kali saja di seminggu sudah semain saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiba ambo senan kata beliau. Nya profesor mak? Pak Ustaz, kita simak di TV setiap salat ada seorang mati di Mekah di Madinah. Tutup penyebabnya dek talampau rami Pak Ustaz, udara beda jadi negari awak. Kok diusulkan begitu Pak Ustaz? Indak di bulan haji saya pai haji kodo. Bulan Muharram pai lo setengah. Ya kan? Bisanya 200 juta. Berapa orang awak bisa pai 200.000. Dibagi bulan Muharram naik haji, bulan Safar naik haji, ya kan? Bulan Jumadil awal naik haji. Pokoknya dibagi jemaah tu. Kan tak sasak-sasak dah. Ya kan? Kata ambo kalau boleh de Allah mode itu mungkinlah saja sehari nyusun di Kemenak mode itu leci. Jadi beliau itu profesor di bidangnya pak. Ternyata tidak pernah beliau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji.
Ya kan? Kalau beliau ada membaca ayat, tentu pendapat beliau tidak begitu. Allah mengatakan bagaimana? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan atau dimaklumi. Tapi sajak bulan puasa boleh berangkat haji itu, Pak. Kalau ada aturan pemerintah pada itu. Sajak Ramadan lah boleh awak pergi. Boleh haji ifrat? Boleh. Boleh awak melakukan haji ifrat bulan puasa tu awak pergi? Boleh. Cuma sampai tanggal 10 Zulhijjah awak berpakai ni haram saya. Pantangan larangannya banyak. Sajak Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai tanggal 10. Sampai bulan 10 hari berpakai ni haram. Kalau ibu-ibu tak ana dah. Pakai ni haramnya lah itu jo. Kami laki-laki ko anduk gadang tu saya dua lainnya. Bercelana dalam tak boleh awak tagak lutut ke lalu. Orang lalu. Ini ibu-ibu bapa. Maka disuruh oleh Allah haji dulu, umrah dulu. Dari ayat memang haji wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji itu dan umrah. Sedangkan kita yang berangkat sekarang akanlah berangkat berakoloter. Tapi itu terpecah-pecah, Pak. Kalau Padang tak ada dah, tak bisa utuh tu. Jadi Bapak Ibu yang dipisahkan dengan teman itu alhamdulillah. Dapat pai tahun kini alhamdulillah. Ya Allah, ternyata saya berangkat tahun ini. Walaupun saya berdua saja dengan suami saya dan istri saya. Walaupun kami sudah disusun 1,011 orang, ternyata engkau pisahkan ya Allah. Inilah takdirmu. Kita terima saja dengan tabah dan sabar. Nah, sebagian orang Pak sudah bayinya memeriksa kesehatan di puskesmas tadi, alahnya lo ada nanggak apa penyakit itu gula, Pak. Tapi bisa dikontrol kalau apa tuh. Iya kan? Hanyalah balik di puskesmas tu dah mau mematuhi aturan dokter tadi dah. Ndak pasak nang gambar ya. Iya kan? Nang kena makan leci. Hidangan ke dokter ko sa doch. Tiba beko memeriksa lah di tabiang. Kalau di periksa balik masuk asrama tu. Ternyata penyakit tu tambah parah. Ndak boleh pai. Marabon. Kempitiran nak je kau mati. Dia mempai mati sekian jadi je. Itu salah tu Pak. Kesinan tu pai haji nak pai kalau mati rencak si kau lepas kubur di perak rambutan. Sinan kama kanya jaliak dicucu kubur tu lah lenggek-lenggek tu. Apa lenggek-lenggek kubur? Mati rencak lah lewat di negari awak kau lah. Jaleh kuburan awak. Tapi kalau kebetulan kita mati, tu ialah ajal tu, Mak. Awak sakit, dia nak patuh jolongnya mematuhi aturan kesehatan, ditagah pai, jangan basi kareh awak. Ya kan? Tak pergi aja lagi. Yalah. Kesehatan lulus, pitih hado. Ilmu manasik cukui. Allah istita'ah, ada je lah. Kalau orang bagaduh di sinan, ndak aman negari itu, ndak jadi istita'ah. Pernah mode itu dulu Pak, nyogaduh di orang si akhiran. Ndak jadi haji tahun itu. Karena tidak aman, kondisi tidak aman. Atau istita'ah. Banyak macamnya, bukan uang saja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, dengan aturan berumrah dulu, ya kan? Maka kita kena denda, namanya dam. Bagi bapak dan ibu nan mengikuti manasik, dam tu di buku manasik disabui jo korban. Tapi ndak sama jo korban awak siko tu tu. Dam tu darah, ya kan? Untuk menebus mandando de awak mengerajon umrah dulu. Mengko didabiahlah kambing.
Kalau ada bertujuh hawa, ada orang bapak-bapak nan disiplin, nyokabang saya memasuk MPT untuk bayar dam. Tapi ada orang yang ingin melihat damnya itu nampak dinya orang mendabiat. Ingin. Itu ada pula, diberi pula ke lapangan. Apailah kebesaran nak tu. Atulah bedanya jawi nanawak dabiah siko jo untuk. Kan? Ada orang pai takui ke Makkah ko pak dipatakui untuk tu menyebarkan virus. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Tidak ada onta menyebarkan virus. Dahulu kata orang Ebola, itu orang Yahudi itu mengejek. Sudah tu antar. Jangan, itu bisa berpindah di tanah air nanti. Tidak usahlah pai ke Makkah untuk menyebarkan virus. Kaum muslimin, caliaklah Al-Quran surah Haji ayat 36. Aba'a untuk onta itu kami jadikan untuk kamu, waja'alna lakum bagi kamu min sya'airillah, di antara syiar agama Allah, lakum fiha khair. Kita orang cik-cik, ibu bapak nampai haji jo umrah, untuk kan banyak senan. Ada ndak padang rumput laweh tampaknya makan? Ndak ada kan? Bangko untuk tu kapuk jo. Inilah kata Allah min sya'airillah tadi. Allah memperlihatkan kebesarannya. Air ludah untuk tu pak, ya kan? Bisa menghancurkan besi, bisa menghancurkan koral, bisa menghancurkan kerekel. Jadi basi bekas, basi paku dan bakare itu ya, asal berhenti itu makan dia apa? Tiba dalam mulutnya langsung cair karena ludahnya. Ini tidak dapat rumput, nanya dapat. Siko kan banyak rumput. Nyobali de Haji Nurli dua pak untuk tu mah, dah sampai setahun. Walaupun rumput murah siko, udara tidak sesuai dia, mati. Di kebun binatang di Bali orang untuk tu mati jo. Jadi kalau ada apa berencana berternak untuk pindah ke Makkah tinggal, persewan rumah siko, tidak bisa dibawa ke hari untuk tu. Dia sesuai udara di sana. Cik, sudah tu alek kalabian untuk tu. Asa untuk batino, ya kan? Biar inyo tu mandul, biar beranak ketek, biar mengandung, biar ndak beranak ketek, dan susunya beraya teri. Atungku itu binatang di bawah Nabi berjalan. Jadi Nabi memarah di jalan tu lek. Kalau Jawi ya, beranak keteknya, lampir beranak, baru susunya beraya. Untuk ndak? Kemudian sekali minum, tu lamonya minum, tapi tahan air tu sampai bulan dalam paruhnya. Atau keistimewaan untuk terakhir untuk tu keistimewaannya kita caliak, ndak bakabek-kabek serupa Jawi wak sikot. Ya kan? Pak Sudirman untuk rekam kaji, kok ke didabih dikabek lo mah. Ya kan? Ku ndak mengeretangnya mah harus dikabek. Ya kan? Untuk tu tak Bismillahirrahmanirrahim kecik tukang jagal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pisaunya memang sangat tajam. Tak perlu dikabek. Itu istimewanya. Maka jangan kita takut onta menebarkan virus. Binatang istimewa diciptakan oleh Allah, mahal daripada kerbau harganya. Jadi awak mendabih besok bapak-bapak nan hadir sinan sabalun Jawi konyo dabih dek malin, ya kan? Amba bisik ke telinga Jawi tu ke besok kan ibu-ibu dembau tu. Man siku Jawi kan bertujuh mah. Aba besok ke telinga Jawi tu lo. Anak ke kami tanyaan ustaz, lah ini yang ke Jawi tu. Kok pandailah Jawi tu ngecek alul lebu. Nah itu Jawi korban tu paling tinggi umurnya 5 tahun. Ala didabiah orang. Ikolah 70 alunya kan didabiah leh. Akan syukur awak jadi orang. Kalau kini patokannya ya, awak kan banyak bape Android. Abara beli paket.
sebulan, bara setahun. Cuitong, iya kan? Mau korban tak satu menerima daging saya, aku salah kerja. Itu, bara beli paket tiap bulan, setahun bara. Nanti mau berhenti merokok, abarabi, bararugui, bokok sehari. Mau korban tak sah? Tak satu. Kaum muslimin para jemaah, korban itu qaraba yaqrabu qarban. Ambo walaupun tak masuk ke utak ambo ketika sekolah pak di pesantren ambo tu dulu ada baraja ilmu kur. Anda masuk pelajaran tu ambo tu. Asalah itu guru nan masuk ke majan ilmu kur tu ambo lah sama je orang menengah kaji kalau itu saya. Tak masuk pelajaran tu ambo. Tapi ada nan takana ambo. Antara kita dengan Allah sama dengan dua titik disambung oleh satu garis. Titik yang satu Allah, titik yang satu kita. Kalau kita semakin mendekat kepada Allah, maka kita semakin terhindar dari maksiat. Jadi orang bermaksiat, Pak, itu tandanya jauh dari Allah. Orang dekat dengan Allah tidak mau bermaksiat. Karena dia dikontrol oleh Allah itu. Orang yang jauh dari Allah nyuruh nah setan mairian orang tu lai. Sase enalah pajatu selama-lamanya. Jadi titik tadi kalau mendekat ke titik yang satu lagi, garis penghubungnya ini akan semakin lurus. Kalau titik tadi menjarak, maka garisnya kepencong-pencong berkelok-kelok. Salah satu ibadah yang akan memperdekat hubungan kita dengan Allah adalah korban. Kalau menurut ayat bantu wajib, Pak. Inna a'taina kal kautsar. Ikut tidak bisa kita dutukan ke Pak. Sesungguhnya engkau Muhammad dan umatmu aku beri nikmat nan banyak kepada Allah. Bahasa tu orang alim matematik gua amasin netungnya. Bahasa mau-samonya maitung nikmat Allah ndak bisa dihitung. La tuhsuha. Ndak bisa dihitung nikmat Allah. Allah mengatakan kawak nak menerima nikmat banyak tu. Fasalli salatlah untukku wanhar dan berkorbanlah. Kalau menurut ayat itu seakan-akan korban itu wajib. Karena perintahnya dalam fi'il amar, wanhar, berkorbanlah. Ancamannya apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sianan menantang Allah, dia akan terputus dengan Allah itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau cara pembagiannya segala macamnya lah hambodanga kepatangkolah diurean dari anak kita Asyam Hafiz yang dia itu kuliah di Arab tuh ya di Yaman, ya kan? Nah, ini Ustadz muda ganteng ya, pinyalah ini itu. Nah, ini bapak ibu-ibu yang ya kan? Lah diuraikan. Kemudian membaca lihat di grup-grup awak, ya kan? Itu ada kiriman bagaimana pembagian daging korban. Itulah ketua ulama. Kalau Pak baca tu, ya kan? Dari Buya Gus Rizal. Dari uren-uren itu jangan diubah jadi awak melaksanakan. Karena awak, ya kan? Bagaimana kata ulama itu? Lakukanlah seperti itu pembagian daging korban. Mudah-mudahan Allah menerima korban kita tahun ke tahun. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.